Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Heru Darmawan dan selamat malam teman-teman mahasiswa. Nah, perkenalkan saya Tito Setiawan dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa Fakultas Teknik, yaitu Teknik Industri, yang nomor NIM 3520100337. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mereview contoh soal dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6 untuk mata kuliah termodinamika. Kemudian untuk contoh-contoh soal sendiri nanti saya akan mengambil referensi dari buku Fundamental of Thermodynamics edisi ke-8. Oke, langsung saja pada contoh soal yang pertama. Kita slide dulu ya, biar lebih jelas. Ya. Langsung saja pada contoh soal yang pertama, yaitu saya mengambil dari chapter pertama, yaitu Introduction and Preliminaries, dengan soal barometer air raksa merkuri atau merkuri di sebuah ruangan dengan suhu 25 derajat Celcius dan memiliki ketinggian 750 mm. Berapakah tekanan atmosfer dalam kPa atau kilopascal? Untuk menyelesaikan soal ini, kita diperlukan melihat tabel referensi dari ATT4. Kemudian untuk tabel sendiri sudah saya siapkan di slide berikutnya. Mari kita lihat terlebih dahulu. Nah, dari tabel ATT4 yaitu Properties of some liquid at 25 Celsius. Kita cari jenis larutan sesuai yang ada di soal, yaitu merkuri. Maka kita peroleh nilai rho sebesar 13580 dengan satuan kilogram per meter kubik. Kita kembali ke contoh soal yang pertama. Nah, dari tabel ATT4 kita dapatkan data sebagai berikut. Diketahui rho sama dengan 13580 kg per meter kubik. Kemudian gravitasi kita pakai gravitasi 9,807 meter per sekon kuadrat. Dan ketinggian dari soal yaitu 750 mm dijadikan ke meter yaitu 0,750 meter. Kemudian ditanya tekanan atmosfer PATM. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu PATM sama dengan P kali gravitasi dikali ketinggian. Nah, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus tersebut angka-angka yang sudah diketahui, yaitu rho sebesar 13.580 kg per meter kubik dikali dengan gravitasinya yaitu 9,807 meter per sekon kuadrat. Kemudian dikali dengan 0,750 meter dibagi 1000. Maka kita peroleh hasil 99,88 kPa atau kilopascal. Nah, bentuk barometer itu seperti ini kurang lebihnya, yaitu dengan seperti ini ada alat ukur. Ini ada angka-angkanya. Nanti berapa ketinggiannya sesuai dari temperatur atau sesuai dari cairan yang mau kita ukur. Oke. Untuk contoh soal yang pertama saya kira sudah cukup lumayan jelas. Untuk menyelesaikan ini kita membutuhkan tabel referensi dari Properties of some liquid at 25 Celsius untuk menyelesaikan soal pertama. Dan kemudian untuk soal yang kedua, saya mengambil dari chapter kedua yaitu Properties of Pure Substance. Dimana soal itu sebuah bejana tertutup berisi 0,1 meter kubik cairan jenuh dan 0,9 meter kubik uap jenuh R134A dalam keadaan setimbang pada suhu 30 derajat Celcius. Tentukan persen uap berdasarkan massa. Nah, solusinya nilai sifat saturasi untuk R134A ditemukan dari tabel B51. Nah, untuk menyelesaikan soal yang kedua ini kita juga memerlukan referensi tabel. Tabelnya sudah saya siapkan di slide berikutnya. Nah, nih, tabel B5, Thermodynamic Properties of R134A, atau tabel B51, yaitu saturated R134A. Nah, kita cari temperatur sesuai yang ada di soal, yaitu temperaturnya 30 derajat Celcius, maka kita langsung saja ke 30 derajat Celcius, maka kita peroleh pressure-nya yaitu 771,0 kPa dan saturation liquid atau VF-nya 0,000843 kg meter kubik per kilogram. Kemudian untuk evaporator atau VFG-nya kita ketemu 0,02587
Dan untuk saturation vapor atau FG kita ketemu 0,02671. Nah, kita kembali ke soal. Nah, setelah kita melihat tabel referensi itu, maka kita masukkan ke dalam penyelesaian, yaitu diketahui V liquid yaitu 0,1 meter kubik dari soal. Kemudian VF-nya ketemu 0,000843 meter kubik per kilogram dari tabel referensi. Kemudian volume uap 0,9 meter kubik dari soal, dan FP-nya ketemu 0,02671 meter kubik per kilogram dari tabel referensi. Nah, kemudian yang ditanyakan tentukan persentase uap berdasarkan massa. Kita cari dulu massa setiap masing-masing komponen, yaitu cairan jenuh dan uap jenuh. Maka yang pertama kita cari dulu massa dari cairan jenuh dengan rumus V liquid sama dengan M liquid kali VF. Karena kita yang dicari adalah M liquidnya, maka kita boleh V liquid per VF. Tinggal masukin ke rumus, yaitu 0,1 dibagi dengan 0,00843 sama dengan 118,6 kg untuk massa liquid atau massa cairan jenuhnya. Dan kemudian untuk uap jenuhnya kita menggunakan rumus yang sama, yaitu 0,9 dibagi dengan 0,02671 sesuai dengan volume uap dengan VG-nya. Maka kita peroleh hasil yaitu 33,7 kg. Dan maka kita jumlahkan total uapnya yaitu 118,6 ditambah 33,7, kita peroleh nilai 152,3 kg untuk massa totalnya. Kemudian tentukan persentase uap berdasarkan massa. Nah, untuk mencari persentasenya, persentase uapnya saja, yaitu massa uap dibagi dengan total uap, yaitu 33,7 dibagi 152,3 sama dengan 0,221. Artinya, bejana itu mengandung 90% uap menurut volumenya, tetapi hanya 22,1% uap menurut massanya. Nah, angka 90% dan 22,1% ini kita peroleh 90% uapnya. Jadi volume uap ini tinggal dikalikan 100%, maka ketemu 90% untuk volumenya. Kemudian untuk berdasarkan massanya, uap itu kita peroleh dari X ini. 0,221 dikali dengan 100%. Maka kita peroleh hasil 22,1%. Ya, untuk penyelesaian soal yang kedua ini saya rasa juga sudah cukup jelas. Untuk menyelesaikannya kita perlu menggunakan tabel referensi, yaitu Thermodynamic Properties of R134A, yaitu tabel B5 saturated R134A. Oke, untuk contoh soal berikutnya yaitu saya masih di chapter kedua, yaitu Properties of a Pure Substance tentang interpolation. Ya, soalnya yaitu berapa pressure saturation air pada temperatur saturation 60 derajat Celcius. Solusinya yaitu temperatur saturation yang tersedia dalam tabel appendix di tabel B1 berada pada 60 derajat Celcius dan 65 derajat Celcius. Maka untuk mencapai 60 derajat Celcius perlu interpolasi dari dalam data yang tersedia. Nah, kita lihat dulu tabel referensi dari buku. Ya, tabel B1 Thermodynamic Properties of Water, yaitu tabel B1 yaitu saturated water. Kita cari dulu temperatur 63. Nah, di sini belum ada temperatur 63, maka kita harus mencarinya dengan cara interpolasi. Karena 63 itu di antara angka 60 dan 65 derajat Celcius. Maka kita menggunakan pemisalan, yaitu Y, yaitu variabel yang tergantung, dependent variable, mewakili pressure saturation. Kemudian X, yaitu variabel tidak tergantung atau independent variable, memiliki T saturation atau temperature saturation. Maka kita buat seperti tabel, yaitu X 1 dan Y1. Dan X ini mewakili temperature
saturation, dan Y mewakili pressure saturation. Kemudian X dalam soal atau X yang diketahui dan Y yang belum diketahui. Kemudian X kedua dan Y2. Nah, untuk menyelesaikannya kita menggunakan rumus yaitu Y sama dengan Y1 ditambah X di dalam soal dikurangi X pertama dikali dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Nah, tentunya untuk menyelesaikan soal ini kita melihat tabel apodik P11 saturated water dan kita peroleh data sebagai berikut. Dan X pertama kita peroleh 60. Nah, ini 60 X pertama, dan untuk X kedua kita peroleh 65. Nah, kita masukkan di sini X pertama 60, X yang diketahui dalam soal yaitu 63 derajat, dan X kedua yang kita peroleh dari tabel yaitu 65. Untuk presurnya kita peroleh dari tabel yang Y pertama yaitu 19,941 dan Y kedua 25,03. Nah, kita yang pertama Y pertama yaitu 19,941, Y tanda tanya ini kalau belum diketahui kita harus mencari ini. Kemudian yang kedua itu 25,03. Maka kita tinggal masukkan di dalam rumus yaitu 19,941 ditambah dengan 63 dari soal dikurangi dengan 60 atau S1 dikali dengan 25,03 dikurangi 19,941 dibagi dengan 65, dikurangi 60. Maka kita peroleh hasil yaitu 22,9944 kPa. Dari substitusi nilai ke dalam perkalian interpolasi, maka kita peroleh P saturasinya yaitu 22,9944 kPa. Nah, untuk contoh soal yang ketiga ini saya kira juga sudah cukup jelas. Untuk menyelesaikannya kita perlu menggunakan referensi yaitu dari tabel thermodynamic properties of water, saturated water untuk menyelesaikannya. Kemudian, nah, untuk 3 contoh soal tadi saya mengambil dari referensi yaitu buku Fundamental of Thermodynamics, chapter 1, Introduction on Preliminaries, yang kedua, chapter 2 yaitu Properties of a Pure Substance, yang ketiga ada appendix SA Unit Single Stage Properties, dan yang keempat ada appendix SA Unit Thermodynamic Tables, di mana buku ini disusun oleh Klaus Bernanke dan Richard E. Sonntag, University of Michigan. Nah, kemudian terima kasih. Saya rasa pembahasan 3 contoh soal tadi sudah selesai dan saya kira sudah cukup jelas. Dan untuk selanjutnya saya mohon maaf apabila dalam penjelasan ada sedikit kesalahan ataupun kurang baik dalam pengemasan video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat.